Setiap perjalanan selalu punya cerita tersendiri. Dan kali ini, petualangan membawaku menuju salah satu gunung terindah di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani bukan hanya sekedar gunung, tapi sebuah pengalaman yang menguji langkah, tenaga, dan juga hati. Inilah cerita petualanganku menuju puncak Rinjani. Sampai puncak Rinjani, mantap. Perjalanan ini aku mulai dengan menggunakan salah satu jasa open trip dari Jakarta. Terbang menuju Lombok, pulau yang menjadi pintu gerbang menuju Gunung Rinjani. Dari bandara, aku melanjutkan perjalanan ke gerbang pendaki Rinjani, titik awal pendakian. Di sini ada briefing singkat sebelum memulai langkah panjang menuju puncak. Halo semuanya, kembali bersama gue Christian, dan kali ini gue mau melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, salah satu gunung tertinggi di Indonesia setelah Kerinci dan juga Jayawijaya. So, penasaran gimana pendakiannya? Ikutin terus. Namun, sebelum benar-benar mendaki, aku memilih naik ojek menuju pos 2 dengan dikenakan biaya sebesar Rp200.000. Jalurnya melewati hamparan padang rumput sembalun yang begitu luas, eksotis, dan indah. Dan disinilah petualangan Rinjani sesungguhnya dimulai. Di pos 2, aku beristirahat sejenak karena disinilah petualangan Rinjani sesungguhnya dimulai. Dan perjalanan menuju pos 3 memakan waktu 1,5 jam dengan trek mulai menanjak, tapi masih didominasi dengan padang rumput sembalun. Sampainya di pos 3, aku dan rombongan beristirahat sejenak untuk mengumpulkan energi, dan setelah itu melanjutkan pendakian menuju pos 4, yaitu Cemara Siwu. Memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan vegetasi yang mulai berubah. Terdapat lebih banyak pohon cemara, dan jalurnya mulai menanjak tajam. Sesampainya di pos 4, aku dan rombongan beristirahat sekalian makan siang sebentar. Dan setelah itu melanjutkan pendakian menuju Pelawangan Sembalun. Perjalanan ini memakan waktu 2 jam lebih dan sempat gerimis juga di jalan. Dan jalur dari pos 4 ke Pelawangan penuh tanjakan panjang dan sering disebut dengan Bukit Penyesalan, karena ada sekitar 7 bukit yang harus dilewati sebelum sampai ke Pelawangan Sembalun. Nampak tendanya cuy. Pelawangan 1 ya. Setelah melewati Bukit Penyesalan, akhirnya aku sampai di Pelawangan Sembalun pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah beberapa jam mendaki tadi, sampai di Pelawangan 2.
puncak. Di sana Danau Segara Alam. Mantap. Oke, mari. Oke, setelah beberapa jam mendaki, akhirnya gue sampai di tempat camp, yaitu Pelawangan Sembalun 2. Dan ini dia view-nya seganya Gunung Rinjani dan Segara. Dan di Pelawangan Sembalun aku disambut dengan pemandangan sunset yang luar biasa cantiknya. Dan Segara juga nanti di belakang ada puncak. Waktunya untuk istirahat dan itu sebelum hujan. Oke, sekarang jam 12:30 waktu Indonesia Tengah. Mau persiapan untuk menuju puncak Rinjani. Kali ini mau siapin alat-alat apa aja yang mau dibawa sama persiapan untuk sarapan. Mantap. Setelah beristirahat di tenda, aku langsung bergegas untuk menyiapkan barang-barang yang harus dan wajib dibawa untuk menuju puncak Rinjani. Nah, buat teman-teman yang mungkin akan melakukan pendakian menuju puncak Rinjani, kalian harus wajib membawa alat-alat seperti P3K, survival kit, jas hujan, baju ganti, dan juga headlamp, serta makanan ringan dan gaiter nih ya. Setelah semuanya beres, aku dan teman-teman berkumpul bersama-sama dan di briefing oleh PIC dari trip yang aku pakai saat ke Rinjani. 12 siang kalian harus sudah turun semua, kalau bisa lebih cepat karena ini kondisinya rame, nanti di danau nggak dapat area camp nanti lagi. Pendakian yang lumayan menantang menuju puncak Rinjani atau disebut dengan Dewi Anjani dengan ketinggian 3.726 mdpl. Karena trek menuju puncak Gunung Rinjani didominasi oleh pasir yang begitu licin. Karena itu, pendaki harus diwajibkan untuk membawa dan memakai gaiter. Tujuannya agar bisa mencegah pasir masuk ke dalam sepatu pendaki. Melewati punggungan hingga letter E Rinjani, aku merasakan udara yang sangat begitu dingin dan berangin yang cukup kencang. Tinggal lewatin beberapa tanjakan lagi, udah sampai puncak Rinjani. Mantap. Puncak Rinjani. Yap, aku tiba di puncak Rinjani sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dengan cuaca yang begitu cerah dan view pemandangan yang begitu eksotis dan menawan dari puncak Gunung Rinjani, dari puncaknya, pendaki bisa melihat pemandangan Danau Segara Anak dan juga beberapa gunung tetangga seperti Gunung Tambora, Agung, hingga Batur. Sesudah menikmati puncak Dewi Anjani, aku bersama teman-temanku bergegas turun ke tempat camp kami di Pelawangan Sembalun. Dengan menikmati view Danau Segara Anak dan lautan awan di sekitar Gunung Rinjani, selama perjalanan badanku sudah mulai lelah karena tenaga sudah terkuras pada saat pendakian menuju puncak Rinjani pagi tadi.
lapangan 2 lagi untuk siap-siap ke Danau Segaranak sama makan siang dulu. So, jangan kemana-mana. Sekarang aku sudah berada di Danau Segaranak. Perjalanan turun dari Pelawangan Sembalun menuju danau ini terasa paling melelahkan. Dengan trek berbatu yang begitu terjal, ditambah kondisi fisik yang sudah terkuras setelah naik dan turun dari puncak Gunung Rinjani. Nah, inilah Danau Segaranak, danau biru nan indah di pelukan Rinjani. Rasa lelah terbayar tuntas saat duduk di tepinya. Setelah menikmati keindahan Danau Segaranak, aku bergegas turun Gunung Rinjani via jalur Torean, jalur yang dinobatkan sebagai Jurassic Park-nya Gunung Rinjani. Suasananya tenang di jalur Torean, seakan membawa kita masuk ke dalam dunia lain yang penuh dengan keindahan. Di sini, aku benar-benar bisa menikmati sisi lain Gunung Rinjani yang begitu eksotis dan mempesona. Jalur Torean benar-benar menghadirkan pengalaman yang berbeda di Rinjani. Sepanjang perjalanan, mata dimanjakan oleh tebing-tebing yang tinggi dan hijau, sungai-sungai yang jernih, hingga air terjun yang menyejukkan. Yap, inilah kisahku mendaki Gunung Rinjani, naik dari Sembalun hingga turun ke Torean.